semua, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita akan masuk di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Dan di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini akan dilayani oleh Badan Pekerja Klasis Dendek dan Piku, di mana akan sebentar dipimpin oleh Ibu Pendeta Marta Pura Ewana, Master Teologi dari BPK Klasis Dendek dan Piku. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan dengan penuh kasih. Bongi melo lako kita solnasang. Mari bersama-sama kita menenangkan hati dan pikiran kita meninggalkan segala kesibukan kita, lalu kita bersyukur sekaligus memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan dalam menjalani seluruh kehidupan kita, teristimewa dalam menghadapi dan mengangkat tugas beserta upacara pemakaman ini. Dalam kehidupan ini ada begitu banyak peristiwa yang telah terjadi. Musim berganti datang dan pergi. Kelahiran dan kematian mewarnai kehidupan kita. Kita syukuri atas berbagai peristiwa itu, karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap keadaan manusia. Baik tidaknya situasi yang kita hadapi, situasi saat ini memang menuntut kita untuk tidak goyah dan tidak takut, karena ada Tuhan yang pasti dan akan selalu bersama-sama dengan kita. Kita menyanyi dari PKJ nomor 230. Rahmat dan salam bagimu dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai-Nya beserta kami. Kita membaca Mazmur 27 secara berbahasa. Berilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajahmu dari jatuh. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Aku di jalan yang rata oleh sebab seterusnya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan Negeri orang-orang hidup. dan Ya, nantikanlah Tuhan. jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu. Bye.
kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, yang selalu setia memelihara, menolong dan menguatkan kami di dalam Roh Kudus. Kendatipun kami berduka, tetapi kami bersyukur karena kami adalah orang yang percaya, yang Tuhan sudah anugerahi kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami tidak gentar ketika kami menghadapi kematian. Selaku manusia Tuhan yang terkadang lemah, kami hanya mengharapkan pertolongan dan pimpinan serta kuasa dan penghiburan Allah. Bahagian dari pertolongan dan kuasa Allah yang kami mau nikmati adalah dengan firman-Mu, yang kami rindukan untuk kami baca dan kami dengar malam hari ini, menjadi rangkaian dari sukacita kami di tengah-tengah duka ini. Allah Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, terangi kami, mampukan pikiran kami, hati kami, mengerti, memahami dan merenung akan kebenaran firman Allah. Dan biarlah kami terhiburkan dan terkuatkan melalui firman-Mu ini. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk datang di hadirat-Mu. Bersabdalah, kami membuka kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kami di sorga. Amin. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia menggendong dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Allah, diberi kesempatan kepada puji-pujian dari keluarga Sereale. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu abadi. Cinta Allah itu abadi. Batu marendeng tudiona Pak Kaboro na puang matua. Ia tuh tema dalam lingkup gereja Toraja sekarang. Nakua jangan tinggalkan kami. Tentunya kita merasa sangat tak berarti. Sekali lagi, karena itu tema mengatakan jangan tinggalkan kami. Merasa sehat, merasa tangguh dan lain-lain, sesungguhnya sepatutnya kita cinta Allah itu abadi atau tang maanggian piran atum nanapura. Sekali lagi abadi itu artinya tu nenek kita tu makada kumua pak dia tu matua. Bahkan kita yang melupakan Tuhan, baik senang maupun susah, di mana-mana saja, di gunung dan di lembah, Tuhan kasihnya Tuhan itu tidak pernah berhenti, atau Tuhan itu tidak pernah terlewat. Tuhan berkata nikah, lawan susi aku temo bacaan apa ya nato mangura patem papede papede sabati na pati tomatua siya karena paling kurang ngangko na mangura pa ya na ko bercinta tu kan tomatua adalah Tunggu itu sewajarnya hanyalah dibaca hubungan suami dan istri dalam rumah tangga. Abang dan perempuan diciptakan, artinya dari awal Allah sudah membangun sebuah relasi sosial, hubungan sosial. Satu manusia dengan manusia yang lain, bahkan dengan seluruh ciptaan ini. Berpasang-pasangan tidak berarti bahwa hanya suami istri saja. Dari latar sana mereka karena berpasangan total sebaliknya dia tetap berpasangan dalam persahabatan, berpasangan dalam kekeluargaan, famili, bukan cinta erosnya tetapi dalam seperti karena hidup dan mati sudah menjadi sebuah paket. Begitu manusia lahir ke dalam dunia, itu berarti bahwa ada waktunya nantinya orang itu akan mati. Hanya kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, ketika manusia lahir, pasti dia mati. Tidak mungkin tidak. Yang tidak pasti kapan, bagaimana caranya, dalam kondisi bagaimana, dalam umur berapa dia mati. Itu yang menjadi rahasia. Tetapi soal kematian tidak lagi rahasia, melainkan sesuatu yang pasti. Artinya sudah berpasangan. Tentu berbeda-beda. Karena itu cara mengajar pun mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru itu banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah metode saja atau puisi. Isi dari saja atau isi dari nasihat dan pengajaran Salomo, seorang raja yang terkenal sangat berhikmat. Yang pertama Bapak Ibu ialah
Kata bisa lalu mantanan lasuna siak kopi lah. Apapun. Den kamasusan. Tuh nantinya ya kau napa kaboro. Dalam arti bahwa orang yang berada di padang gurun itu, orang yang ada di dalam kesukaran itu, ada orang yang di dalam kesulitan itu, sekalipun mungkin secara kasat mata tidak kelihatan, sementara bersandar pada kekasihnya. Karena dia merasa lemah, dia merasa tidak mampu, dia merasa sukar, dia merasa tidak akan hadir bersama dengan keluarga. Mana diranduk di, mana pokoknya mana randuk sisar angin di puluk napisan tetomatua bahkan masih di rumah sakit. Tentu kita sudah butuh orang lain. Sekaya-kayanya kita, setinggi-tingginya ilmu kita atau seberhikmat-hikmatnya kita. Dan ibu dokter tetangga saya dari Karastik, biasa nak tahu masaki duka raka pole daktoro. Oh, begitu ya. Ya nak kau tahu kiano masaki duka raka pole daktoro, biasa duka kuku na. Tak duka raka pole membuah parem itu petani. Bahkan dia duka tuh ya agak berbeda dengan jadi sesehat-sehatnya kita, sepandai-pandainya kita, setinggi-tingginya jabatan kita atau sekaya-kayanya kita pasti pernah merasa ada di dalam kesulitan, butuh pertolongan orang lain. Dan pertolongan orang lain ini adalah bagian dari sandaran kita kepada kekasih jiwa kita, belahan jiwa kita di sorga. Nah, sampai sekarang tolong kami Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita percaya bahwa di dalam gurun kehidupan itu, di dalam kesukaran itu, di dalam kekhawatiran itu, di dalam padang gurun yang sekalipun bukan padang gurun seperti di sana, di dalam gurun atau di dalam kesukaran seperti itu, pasti kalau kita memintanya kepada Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Tuhan mengutus setiap orang yang diutus. Lanjut di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa apa makna dari sebuah firman Allah itu? Engkau dikandung ibumu. Pohon apel Bapak Ibu atau buah apel adalah buah yang tahan terhadap dingin. Betul sekali. Nah lelona diimpor kita. Atau di bawah kolam atau di bawah tanah yang berair. Jadi pohon apel ini adalah simbol dari sebuah kesuburan atau jaminan. Di dalam menjalani tumbuh, tahan terhadap terik panas matahari. Liku-liku kehidupan ini, Allah selalu menyediakan bahwa tania sena atau petaka sekali nana. Kumbinasa orang tua karena pasti biasa orang tua dari orang tua saya. Kemana nungam niki di kuan apa tonga moral ada tingkul ama tumpa tonga morate apa tonga moratu laku pogau ka tu moran nunggu pak demo tu. Sumanga aku belan nakamatiami ona. Tak ada mau puama tua tokela. Nah apa nanya puama tua tu? Kalau itu adalah milik Allah berarti Allah yang pemilik itu dan kita adalah miliknya. Allah yang adalah pemilik berhak untuk mengambil kita dan memiliki kita. Entah bagaimana caranya dan dalam keadaan apapun termasuk ketika ia sudah mati. Karena itu ketika ia sudah mati pun ia tetap bersama dengan Allah yang punya cinta abadi. Dan sejak dikandung pun dikandung di bawah pohon apel Bapak Ibu. Jadi sejak dari kandungan Allah sudah menjamin kehidupan kita. Kita bersaat teduh sejenak. Segenap anak dan cucu dari orang tua yang kekasih, bahkan jemaat Tuhan, rumpun keluarga yang hadir. Kita bersaat teduh mengingat-ingat kehidupan kita. Mengingat-ingat pertolongan Allah dalam hidup ini. Bahkan dalam gurun dunia sesulit apapun kehidupan ini, ketika kita bersandar kepada
kepada kekasih jiwa kita, maka kasihnya abadi buat kita sekalian. Amin. Kita syukuri firman Tuhan, biar kutumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Saudara-saudara, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri Tuhan. Allahku untuk selama-lamanya, aku menyanyikan syukur bagimu. Sementara kita menyatakan buah iman kita di hadirat Allah, kita menyanyikan bila topan keras melanda hidupku, sesudah itu puji-pujian keluarga. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itu kasihnya.
Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sekalipun Ayah yang Tuhan berikan bagi kami, yang sangat mengasihi kami dan kami kasihi, telah Engkau panggil pulang karena dia adalah milik-Mu. Kami ini adalah orang percaya. Kami yakin Ayah kami yang kekasih ada bersama dengan damai sejahtera Allah pada saat ini. Karena itu kami tidak boleh tidak bersyukur. Kami harus bersyukur dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau telah perdengarkan bagi kami malam ini. Kami percaya hanya karena kekuatan dan hikmat Allah Roh Kudus, sehingga firman ini boleh tersampaikan kepada kami sekalian. Kami berharap keluarga, anak dan cucu rumpun, bahkan kami sekalian jemaat Allah, makin dibekali dengan kebenaran firman Tuhan untuk hidup tidak terpisah dari Allah, melainkan dalam segala gurun dunia ini. Kami selalu menikmati betapa sayangnya Tuhan bagi kami. Saat ini juga kami bersyukur bahwa Engkau menggerakkan hati dan memberi iman kepada setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir beribadah pada saat ini bersama dengan keluarga, yang juga bersama dengan keluarga boleh menyatakan bahagian dari iman melalui pengumpulan persembahan, baik itu dalam bentuk pundi maupun natura yang akan diuangkan itu nanti. Kami berharap hati dan tangan yang akan menata persembahan jemaat-Mu ini adalah hati dan tangan majelis gereja yang penuh dengan iman, penuh rasa tanggung jawab di hadirat Allah, sehingga dengan demikian berkat-berkat Tuhan yang selalu ada bagi jemaat ini tertata dan terkelola dengan penuh dengan sukacita.
Jemaatmu dan keluarga yang juga telah menyatakan itu, mereka akan berlimpah-limpah dengan berkat kesehatan, kekuatan iman. Bahkan damai sejahtera Allah selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami bersyukur kepadamu oleh karena anak dan segenap rumpun keluarga, cucu dari almarhum orang tua kami yang kekasih ini boleh menyatukan hati mereka, sikap mereka, bahkan pikiran mereka, sehingga upacara pemakaman dari jenazah orang tua yang tercinta ini mereka boleh sehati dan sepikir, menentukan waktu, bahkan telah berjalan hingga kini. Kami percaya Tuhan, itu karena perkenan-Mu, itu karena berkat-Mu dan kasih-Mu. Dan Engkau tidak pernah setengah di dalam memberkati dan mengasihi setiap kami. Sebab itu dalam rangkaian upacara penguburan besok pun, kami berharap bahwa Majelis Gereja Jemaat Limbong bersama dengan Bapak Pendeta Marga, bahkan segenap keluarga yang ada, boleh beribadah, boleh senantiasa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, tuntunan, penghiburan, bahkan penguatan iman. Sehingga sekalipun orang tua kami ini nantinya telah dimakamkan, namun kami percaya kasih Allah tidak akan pernah habis bagi keluarga, bagi anak dan cucu. Kami ya tahu Tuhan Allah selalu sempurna dalam kasih-Mu. Kami bersyukur bersama dengan keluarga oleh karena pemerintah, tokoh masyarakat, keamanan, bahkan segenap keluarga yang boleh hadir di tempat ini. Mereka hadir Tuhan sebagai bukti persekutuan dan saling mengasihi, saling merindukan, menjalin kasih dan persahabatan di antara satu dengan yang lain. Kiranya itu tidak berakhir di sini, di tempat ini, melainkan terus terjalin dalam seluruh seantero kehidupan kami selaku anak-anak Kristus. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, tokoh-tokoh masyarakat, ambe-ambe, pun pemuda dan pemudi, anak sekolah minggu di tempat ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami memohonkan kesehatan dan kekuatan bagi anak dan cucu. Mereka yang berangkat dari tempat lain, entah yang dekat maupun yang jauh. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami itu ada di dalam Tuhan. Kami taklah mampu untuk melangkahkan kaki kami kalau bukan karena kesetiaan Allah bagi kami, bagi anak dan cucu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dalam rangkaian upacara pemakaman ini. Jika usai jenazah dari orang tua kami ini dimakamkan dan ada anak cucu yang akan merencanakan nikah, malam ini juga kami percaya adalah karunia-Mu, berkat-Mu bagi kami, di mana kami mau jalani menurut tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan ada kami yang beristirahat, mungkin juga ada orang tua kami jika cuaca memperkenankan. Maka keluarga di tempat ini, semua masyarakat akan melakukan ritual adat Mak Badung. Kiranya keamanan, damai sejahtera ada juga di tempat ini Tuhan, dalam rangkaian semuanya itu. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing nantinya. Kami berharap Tuhan akan memimpin dan menyertai kami. Kami boleh tiba dalam kasih dan karunia-Mu. Ampuni kiranya dosa-dosa kami Tuhan. Mohon Allah selalu memelihara kami, jangan pernah tinggalkan kami. Kami percaya kasih-Mu itu abadi bagi kami. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
2. Segenap anak dan cucu, segenap keluarga yang hadir pada saat ini, mari dan pergilah jalani kehidupan ini dengan setia mengingat, merenung, dan melakukan firman Allah yang telah kita dengar. Materaikan dia di dalam hati kita, pun di dalam seluruh kehidupan kita. Maka kasihnya yang abadi itu terus berada di dalam hidup ini. Arahkan hatimu kepada Allah, terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 415. Demikian rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kami dari Badan Pekerja Klasis Dende dan Piku tentulah turut merasakan duka ini, sekaligus tetap bersama-sama dengan segenap keluarga dan jemaat yang ada di tempat ini, memiliki sebuah pengharapan dan ketaatan. Kiranya Allah senantiasa memberkati kita sekalian. Bomi melo laka kita solanasang buang tontong umpas sakipun. Pura semangat. Mohon terima kasih kepada kita semua dalam keaktifan kita untuk melaksanakan penghiburan ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terlebih khusus mewakili semua anggota Majelis Gereja Jemaat Limbong mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis Dende dan Piku
secara khusus selaku Ibu Pendeta Marta Bura Ewana, Master Teologi, yang sudah berkenan dan sudah memberi diri untuk memimpin kita di dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Doa kami, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam kehidupan, bahkan di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan di dalam jemaat, secara khusus di dalam basis Dendek dan Pigu. Sekali lagi Bu, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebagai informasi kepada kita semua bahwa untuk ibadah pemakaman besok siang mungkin kita lihat situasi dan kondisi saja. Ya, jadi kami tidak bisa tentukan jam berapa kita ibadah karena ya mungkin karena cuaca seperti inilah. Ya, jadi besok kita lihat situasi dan kondisi saja, baru kita melaksanakan ibadah. Dan untuk ibadah pemakaman besok akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marga Sisong, Sarjana Teologi, Master Filsafat. Jadi besok untuk ibadah pemakaman akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marga Sisong, Sarjana Teologi, Master Filsafat. Itulah sebagai informasi kepada kita sekalian. Selamat malam.